Halo semua, nama saya Komang Ananda Santiarini beserta rekan saya Ramot Radiansi Lain dan Zahu Azelia Putri. Kami dari kelompok 8 kelas A, mahasiswa Fakultas Hukum Undip angkatan 2022 akan menerangkan materi mengenai hukum benda. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk saksikan videonya hingga akhir ya. Pengertian benda. Menurut ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, benda ialah semua barang yang berwujud dan hak, terkecuali hak milik. Lalu terdapat pengertian hukum benda. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum benda ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas kebendaan. Menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, hukum benda ialah peraturan-peraturan mengenai hak kebendaan. Dapat kita simpulkan, hukum benda ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Terdapat macam-macam dari benda. Benda-benda berwujud disebut barang-barang dan benda-benda yang tak berwujud disebut hak-hak. Benda yang dipakai habis seperti bensin, makanan, dan benda-benda yang tidak akan habis seperti emas atau perhiasan. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Benda perdagangan beserta benda di luar perdagangan. Terdapat benda yang dapat dibagi seperti beras dan benda yang tidak dapat dibagi seperti seekor kuda. Benda yang dapat diganti seperti uang dan benda yang tidak dapat diganti seperti seekor kuda. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan asas-asas hak kebendaan. Menurut Profesor Siswadewi Maswayan Sofwan, ada 10 asas umum dari hukum benda, yakni yang pertama merupakan hukum pemaksa. Menurut asas ini, di atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak pihak lain tidak dapat mengaruhi isi hak kebendaan. Yang kedua, dapat dipindah tangankan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu adalah suatu barang yang dapat ditentukan, yang berwujud merupakan kesatuan. Jadi orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objek. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, yang mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat mentangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. 6. Asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dan sewenang-wenang dari agendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Yang ketujuh, asas pencampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang kedelapan, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan pembebanan bejit dan perjaring mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan. Yang kesembilan, asas publisitas. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan di dalam daftar umum. Sedangkan untuk mengenai benda yang tidak bergerak, cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. Yang ke-10, sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak memungut hasil gadai, hipotek, dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang jakelijik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan pengertian hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan setiap orang dan memiliki sifat yang lekat. Baik. Lalu yang selanjutnya ada pun ciri-ciri hak dari kebendaan. Yang pertama merupakan hak mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Yang kedua adalah mempunyai hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada.
Lalu selanjutnya ada mempunyai sistem. Maksud dari mempunyai sistem ini adalah sistem yang terdapat dalam hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya. Tingkatnya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Lalu yang keempat adalah mempunyai hak yang lebih didahulukan daripada hak yang lainnya. Yang kelima, mempunyai macam-macam akti penuntutan kembali jika terjadi gangguan atas haknya. Lalu yang terakhir adalah mempunyai cara pemindahan yang berlainan. Pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam hak kebendaan. Terdapat beberapa macam hak kebendaan, yaitu yang pertama hak bezit atau kedudukan berkuasa. Menurut pasal 529 BW, hak bezit merupakan kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain yang dipertahankan atau dinikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Lalu yang kedua adalah hak eikdom. Menurut pasal 570 sampai 672 BW, hak eikdom merupakan hak menikmati dengan bebas dan menguasai mutlak sesuatu benda, asal tidak dipergunakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan lain dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kesemuanya itu sekedar tidak diadakan pencabutan hak milik oleh negara untuk kepentingan umum. Lalu hak yang selanjutnya adalah hak pengabdian pekarangan. Menurut pasal 574 sampai 708 BW, hak pengabdian pekarangan merupakan kewajiban terhadap pekarangan yang berdekatan dengan kepunyaan orang lain untuk mengizinkan memakai atau menggunakan pekarangan tersebut. Hak yang selanjutnya adalah hak obstal, hak numpang karang. Menurut pasal 711 sampai 719 BW, hak obstal merupakan hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan-bangunan atau tanaman di atas tanah milik orang lain. Untuk mendirikan bangunan atau menanami tanah itu diperlukan izin pemiliknya, sedangkan orang itu tidak perlu memiliki tanah sendiri. Lalu yang kelima adalah hak air purchase atau hak usaha. Menurut pasal 720 sampai 736 BW, hak usaha adalah suatu hak untuk mempergunakan benda tetap kepunyaan orang lain dengan kemerdekaan penuh, seolah-olah menjadi miliknya sendiri, dengan pembayaran uang canon pada tiap-tiap tahun, baik berupa uang ataupun benda lain atau buah-buahan. Yang keenam adalah hak pakai hasil. Menurut pasal 756 sampai 817 BW, hak pakai hasil merupakan hak atas benda tetap atau benda bergerak untuk menggunakan seluruhnya serta memungut hasil dan buahnya, serta sifat benda tersebut tidak boleh berubah ataupun berkurang nilainya. Sebab itu, undang-undang mengharuskan ada jaminan gadai, hipotek, atau tanggungan orang. Lalu yang ketujuh adalah hak gadai. Menurut pasal 1150 sampai 1160 BW, hak gadai merupakan hak seseorang kreditur atau penagih atas sesuatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya atau debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan dari hutangnya, dengan ketentuan bahwa kreditur tersebut harus dibayar lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya dengan jalan melelang benda tersebut di muka umum. Lalu hak yang kedelapan adalah hak hipotek. Menurut pasal 1162 sampai 1232 BW, hak hipotek merupakan hak tanggungan seperti hak gadai. Akan tetapi, benda yang dijadikan jaminan berupa benda tetap, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Bagaimana dengan materi yang telah kami paparkan teman-teman? Mempelajari hukum seru bukan? Oke, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini ya. Dadah!